Salma ancam cerai karena William yang ngomongnya terus muter-muter dan maksa Bu Ita untuk bertahan dengan ayahnya. Halo semua, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini Mimin akan kembali membahas secara lengkap alur ceritanya. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, sebetulnya cukup ngebosenin ya dengan apa yang terjadi pada episode tadi. Karena nggak terlalu banyak hal yang terjadi, belum ada lagi gesekan-gesekan antara Salma William atau Argo Dinda yang terlihat begitu intens. Ya memang ada gesekan antara Salma dan juga William. Namun itu hanya sebatas ya sensi-sensian aja, belum yang panas seperti beberapa hari yang lalu. Tapi gak apa-apa teman-teman, nama juga sinetron akan selalu begitu. Kadang beberapa hari full seru banget, tapi kadang beberapa hari pun juga agak monoton. Jadi cukup wajar dan mohon dimengerti aja. Nah jadi begini teman-teman, yang uniknya adalah William ini ternyata pada episode selanjutnya atau episode besok masih tetap kekeh maksa kepada Bu Ita nih untuk ya udah jangan cerai aja. Intinya sesuai apa yang William mau teman-teman. Pada saat membuat perjanjian dengan Roy, supaya Roy ini tuh memperlambat proses perceraiannya. Ya, si William ini takut kalau Bu Ita sama Pak Ridwan cerai, nggak ada lagi yang bela si William ini, terutama Pak Ridwan. Ya, sebodoh-bodohnya si Ridwan, William masih butuh orang kayak Ridwan yang bisa membela William, teman-teman. Dan kita semua tahu lah ya, Pak Ridwan ini membela William karena William ini kaya raya. Kalau William gak kaya raya, ya tentu gak mau. Sesimpel itu aja. Nah sedangkan Salma sama Bu Ita ini kan gak masalah juga hidup berdua teman-teman. Misalnya kayak pulang ke rumah lama atau lain sebagainya. Toh buat apa juga, gak bisa dipaksain. Kalau terus bertahan yang ada, apalagi Bu Ita taunya udah sembuh, semua orang udah tahu kalau Pak Ridwan ini gak sakit apa-apa, ya bahaya. Nanti kalau si Ridwan ngamuk, temperamen kayak William, wah Bu Ita bisa habis lagi. Nah yang kayak gini-gini kan gak bisa diprediksi ya teman-teman sama William juga. Jadi William itu aneh, seperti membenarkan orang berselingkuh, seperti membenarkan orang yang melakukan kekerasan. Memang gak bisa dipungkiri, ayahnya Salma dan juga William ini 11-12. Jadi akan selalu kayak gitu. Saking takutnya Bu Ita cerai sama Pak Ridwan, dibela terus. Karena takut nanti Salma pun juga akan minta hal yang sama. Ya kalau memang William gak mau cerai dari Salma, dari awal harusnya tahu kalau yang namanya selingkuh itu salah. Kalau yang namanya KDRT itu adalah perbuatan yang sangat salah. Udah tahu Bu Ita ini paling gak suka Salma di KDRT, paling gak suka juga kalau Salma ini diselingkuhi. Ya Bu Ita pun kedepannya pasti akan menyarankan Salma ya untuk berpisah dari William. Karena begini, sejatinya yang Bu Ita tahu sekarang ini kan baru KDRT-nya William ya teman-teman. Bagaimana William yang selalu menyakiti Salma berkali-kali dan lain sebagainya. Bu Ita ini selalu belain William, oke? Bahkan bikin Salma muak. Tapi karena sekarang tuh Bu Ita sadar, udah bener-bener sadar, gak lagi diperbodoh oleh suaminya, maka Bu Ita pun juga akan memberikan treatment yang yang sama kepada Salma, supaya Salma ini pun juga nggak bernasib sama seperti Bu Ita teman-teman. Makanya ketika nanti tahu kalau ternyata William berselingkuh dengan Dinda lagi, udah bakal langsung disuruh cerai. Karena kenapa? Karena Bu Ita tahu Dinda ini adalah sahabatnya Salma, apalagi sahabat dari cukup kecil juga. Walaupun nggak lebih lama sama Argo ya sahabatannya, tapi at least kan teman juga gitu, teman lama, sahabat juga. Jadi ya kebayang kan teman-teman, Bu Ita ini akan semarah apa gitu melihat perselingkuhan William dan juga tentu saja si Dinda. Makanya Salma nih untungnya tuh ngotot juga teman-teman. Sekarang tuh Salma udah gak peduli mau William menyindir apapun, mau William gak mau nyentuh Salma apapun juga percuma aja. Karena Salma pun juga udah gak peduli juga, karena Salma ini udah di tahap capek. Oke? Capek aja gitu. Ngomong ini salah, ngebuktiin ini salah, bilang ini salah, semuanya serba salah. Jadi apapun yang Salma lakuin ke depannya akan selalu salah di mata William. Jadi ya udah paling bener tuh ya diem aja. Lakuin apa yang Salma bisa lakuin,
Termasuk apa yang terjadi pada episode besok. Misalnya ketika Salma kaget ngelihat Argo buka kafe, Salma harus mikir ulang gimana caranya supaya kafenya makin ramai dan sebagainya. Intinya yang kayak gitu-gitulah. Kegiatan yang positif aja gitu. Karena percuma, William ini tuh karena udah sensi, jadi sampai kapanpun juga akan tetap sensi. Nggak akan pernah berubah perasaan sensinya. Dan ngerubah orang yang sensian tuh ya susah juga. Karena William ini akan selalu merasa cemburu, akan selalu merasa Salma salah, akan selalu merasa Salma kotor, akan selalu kalau Salma ini telah berselingkuh. Jadi ya percuma ya kan teman-teman. Mau Salma ngebersihin namanya seperti apapun akan tetap salah juga di depan William, di matanya William. Jadi memang kira-kira apa coba hal yang bisa diambil dan dipertahankan dari rumah tangga William dan juga Salma? Udah nggak ada lagi kan? Iya kan teman-teman? Buat apa juga? Cuman begini, nanti pada saat Salma bener-bener bercerai sama William, nah Salma ini sepertinya akan menggunakan pengacara lain. Karena kalau diurus sama William tuh lama. Udah jelas tujuannya apa ya, biar diperlambat. Tapi sebetulnya tanpa harus bercerai pun ya Salma kalau mau minggat aja. Karena buat apa juga bertahan sama orang seperti William, karena gak sehat juga. Terbukti Salma malah makin pusing juga. Lihat kan teman-teman, Bu Wita baru dijemput sama-sama dari rumah sakit, pengen pulang, pengen istirahat, pengen cepat diurus perceraiannya sama Pak Ridwan, tapi malah ditahan-tahan dengan alasan lebih baik keluarga utuh ketimbang berpisah. Ya kalau keluarga utuhnya kayak macam William, ya mending pisah daripada bersatu kayak gitu. Karena bersatu pun juga nggak menjamin bahagia. Ya walaupun berpisah pun juga nggak menjamin bahagia. Tapi kan kalau dalam kasusnya William, kita semua tahu lah, keluarganya semuanya bermasalah. Iris bermasalah, William bermasalah, Tania gila, dan Erwin bermasalah. Belum lagi Bu Wita punya suami yang bermasalah. Masa disuruh bertahan? Ya kan gak masuk akal. Oke, mungkin sekarang Pak Erwin, Bu Tania kayak yang kompak banget. Itu kan tapi terpaksa. Bukan karena keinginan si Erwin nih. Orang Erwinnya pengennya sama Ayunda. Jadi terlalu banyak kepura-puraan dari keluarga ini. Jadi buat apa? Apa yang bisa diambil dari keluarga yang begitu toksik dan menyebalkan ini teman-teman? Ya kan? Sama sekali gak ada gitu. Sedangkan William disuruh ngikutin keluarganya, Salmanya. Disuruh keluarga utuh. Big no ya, sama sekali enggak. Jangan sampai. Karena begini, udah kelihatan banget lah William nih makin hari makin kayak anak kecil. Dengan bilang gak mau nyentuh Salma aja tuh udah parah banget, udah aneh. Lalu juga terlebih lagi ngebela Pak Ridwan supaya gak bercerai, mendukung kekerasan, mendukung KDRT, bayangin. Bahkan mendukung hal-hal buruk yang semua terjadi di rumah tangga, cuman demi gak cerai. Greget gitu teman-teman. Aneh banget. Harusnya sebagai pengacara tuh bisa mikirnya bisa lebih kritis gitu ya. Kalau perempuan udah disakiti tuh ya tetap parah. Ini masa harus nunggu Bu Wita bonyok dulu baru boleh pisah, kan gak masuk akal. Sama kayak Salma. Salma nih kemarin-kemarin tangan kanan kiri udah bengkak, muka udah parah, leher apalagi. Disuruh ngerti, disuruh sabar. Harus gimana dulu? Harus babak belur dulu. Kan gak masuk akal ya. Jadi gak sehat lah. Udah bener-bener gak sehat. Udah paling bener cerai. Terus Salma bisa deket lagi sama Argo, biar Argo bisa kasih pencerahan tentang hal-hal baik lah. Kalau di dunia ini tuh Salma bisa hidup tanpa William gitu. Masih banyak hal yang bagus, masih banyak hal baik yang bisa Salma lakukan ketika nanti berpisah dari William. Karena terbukti juga sama sekali gak ada faedahnya ketika Salma terus menerus bersama dengan William. Kasihan teman-teman, kelihatan banget bahagia enggak, bingung, dihina terus, disindir terus, bahkan dianggap rendah dan lain sebagainya. Kalau udah kayak gini, derajat seorang istri udah direndahkan seperti ini, udah saatnya bercerai, dan bercerai. Karena nggak akan lagi kuat bertahan dengan lelaki KDRT, emosian, berselingkuh seperti William ini teman-teman. Bayangin aja William kayak yang bener aja gitu tampilannya, pakai jas, pekerjaan oke, tampan, mapan, tapi semua kebusukan di masa lalunya, oh no way, tidak bisa diselamatkan dan nggak bisa dimaafin juga. Ya William aja nggak mau ngaku. Sesimpel gini aja,
Kalau William sayang, udah nggak mungkin KDRT, sesimpel itu teman-teman. Kalau William sayang nggak mungkin selingkuh, udah. Jadi nggak perlu dibelain lagi. Yang namanya perselingkuhan, KDRT udah pasti 100%, 1.000.000% salah. Jadi sekarang tuh gimana caranya Salma segera keluar dari rumah tangga yang toksik dan bisa hidup bahagia tanpa dengan William. Gimana? Setuju nggak teman-teman dan bunda-bunda? Coba komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.